Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa kembali menaikkan video karena memang baru pulang tur silaturahmi ke daerah Jember, tepatnya ke Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurjo Jember, di tempat Al-Mukarram Kiai Abdul Aziz. Dari hasil diskusi kami dengan tim, maka tidak menutup kemungkinan ke depan kami akan mengangkat buah pemikiran Kiai Abdul Aziz yang memang sudah sangat banyak. Jadi beliau membangun suatu pemikiran yang sangat luas yang bisa kami angkat untuk melengkapi atau untuk mempublikasikannya dengan perspektif, tentu dengan perspektif Raja Wali. Jadi hasil dari kunjungan kami ke sana, tim Raja Wali sangat takjub ya. Yang pertama dengan apresiasi dari Pak Kiai, juga dari para santri, sangat luar biasa, melampaui yang kami bayangkan. Kemudian beberapa hal yang bisa menjadikan pelajaran dari kemandirian satu pondok pesantren gitu. Jadi di sana dipertontonkan atau diperlihatkan kepada kami bagaimana kemandirian ekonomi. Jadi yang pertama yang kita bahas, kemandirian ekonomi di pondok tersebut. Kemandirian ekonomi yang dibangun atau yang dibangun oleh Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurjo Jember itu, yang pertama dari aspek pertanian. Jadi kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini juga membangun kemandirian ekonomi. Karena lahan yang ada di pondok pesantren itu sangat luas, itu memungkinkan pihak pondok pesantren membangun sistem pertanian yang organik, yang sehat, yang lepas dari kimia, sehingga menghasilkan bahan pangan yang sehat, yang kemudian sebagian dikonsumsi oleh santri dan sebagian lagi dijual di pasar. Jadi kemandirian ekonomi yang pertama dibangun dari ketahanan pertanian. Jadi kekuatan pangan dari aspek pertanian. Kemudian adapun yang ditanam di sana sangat banyak ya. Ada jagung, kemudian sawi, ada buncis, intinya banyak sekali bahan-bahan sayuran atau bahan-bahan pangan yang bisa dijadikan sebagai contoh ketahanan pangan yang sekaligus bisa menjadi ketahanan ekonomi. Di samping ketahanan dari aspek pangan atau pertanian, santri di sana juga membangun sistem perikanan. Jadi di pondok pesantren itu ikan menjadi murah. Maksudnya murah itu karena memang produksi sendiri, maka ikan dan ternak itu bisa untuk mencukupi walaupun belum bisa menjual keluar lah begitu. Jadi ada perikanan, ada peternakan seperti ayam, kemudian bebek, kemudian kambing dan sapi. Walaupun karena memang sirkulasi dari ternak ini sangat lama, jadi belum seefektif pertaniannya gitu. Tapi di sana untuk perikanan sudah sangat bagus. Kemudian
peternakan juga sudah berjalan. Jadi untuk pertanian dan peternakan ini menjadi salah satu contoh ketahanan pangan yang mandiri. Jadi kemandirian ekonomi di sana sangat terlihat. Di samping itu, kemudian yang menjadi sorotan kami adalah pondok pesantren berani membangun pasar yang non komersil maksudnya. Jadi Pak Kiai Abdul Aziz itu membangun pasar yang dikhususkan atau apa yang diberi yang dipinjamkan lah bahasanya ya, yang dipinjamkan dengan dasar kepedulian sosial, kepedulian ekonomi, ketahanan ekonomi kepada untuk digunakan oleh alumni dan juga oleh masyarakat. Memang alumni dari pondok pesantren ini sangat banyak ya, ratusan ribu kayak atau mungkin jutaan. Karena pondok ini berdiri sudah dari 1926 lah kalau tidak salah. Jadi Pak Kiai dalam hal ini pondok pesantren Tempurjo ini membangun pasar yang digratiskan gitu loh. Jadi tempatnya itu losnya atau kiosnya itu dipinjamkan secara gratis kepada masyarakat dan juga alumni. Pada hari tertentu yaitu hari Kamis itu khusus yang mengisi alumni. Sedangkan di hari yang lain itu bebas. Siapa saja yang mendaftar nanti bisa mengisi kios dan ruko-ruko itu. Pasarnya lokasinya sangat strategis ya, sangat strategis, bersih dan rapi. Luar biasa. Dan di situ pondok pesantren sama sekali tidak memungut iuran untuk sewa kiosnya gitu. Jadi di situ terlihat keinginan atau motivasi dari pondok itu untuk membangun ketahanan ekonomi bagi alumni dan juga bagi masyarakat sekitar dari aspek perdagangan. Sehingga sirkulasi ekonominya berputar dengan baik. Santri menanam sayuran atau padi dan lain sebagainya, bercocok tanam. Kemudian sebagian dikonsumsi untuk santri, sebagian lagi dikonsumsi dijual di pasar tersebut. Jadi dari santri oleh santri yang membeli juga kemungkinan alumni gitu. Nah, selain itu juga ada aspek usaha komersial yang lain yang memang dikhususkan untuk membackup perekonomian pondok. Jadi tata kelola ekonominya di sini sangat mandiri. Kebutuhan pangan, kebutuhan peternakan, kebutuhan pertanian itu dicukupi sendiri. Kemudian sirkulasi untuk trading atau untuk perdagangan juga disupport atau dibikin dengan sistem sendiri. Sehingga di sini tidak ada ketergantungan terhadap pihak manapun. Independensi atau kemandirian ini sangat baik, atau dalam arti lainnya bisa menjadi pilot project agar tidak ada ketergantungan yang nanti bisa berakibat terhadap politik balas budi. Karena banyak lembaga-lembaga yang lebih mengambil langkah-langkah politis untuk bisa membackup keuangan tertentu. Nah, dalam hal ini pondok ini tidak sampai ke sana, sehingga independensinya atau kemandiriannya itu menjadikan dia posisinya kuat, tidak bisa diintimidasi atau diintervensi. Kemudian pola kehidupan di pondoknya pun saya melihat walaupun masih ada beberapa hal yang memang harus harus dirapikan lah, itu tetap masih ada dalam proyek apapun, tetap ada evaluasi. Namun pola kehidupan di pondoknya itu seperti perkampungan gitu loh. Jadi seperti perkampungan yang rumahnya itu ya seperti komplek lah. Jadi seperti komplek yang bangunannya yang sangat sederhana,
dan sangat rapi. Maksudnya rapi itu tertata dengan rapi. Pondoknya itu seperti perkampungan, seperti komplek yang tertata dengan rapi. Tuh. Walaupun memang sekali lagi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Itu. Yang selanjutnya itu dalam hal interaksi antara santri dengan kiai, antara santri dengan pengurusnya, kemudian antara santri dengan santri, pengurus dengan pengurus, itu masih masih menggunakan atau masih memiliki rasa takdim yang tinggi, sangat tinggi. Jadi penghormatan terhadap orang yang berilmu, penghormatan terhadap senior itu sangat tinggi. Jadi tahu diri, bisa menempatkan diri, gitu. Tahu dirinya siapa, bagaimana menempatkan diri. Itulah iklim, itulah atau kondisi itulah yang bisa menjadikan pondok itu stabil gitu loh. Maksudnya stabil itu ketika interaksi, ketika relasi masih dibangun dengan ta'lim yang tinggi, maka masih dimungkinkan untuk mengarahkan ke hal yang lebih positif lagi. Seperti hanya di militer, kepatuhan terhadap komandan itu mutlak. Nah, kepatuhan di militer itu dengan mode tertentu, sedangkan di pondok pesantren itu dengan kepatuhan modenya mode takdim gitu. Saya berkeyakinan di pondok yang lain pun bisa jadi seperti itu, walaupun tidak semua, karena setiap pondok memiliki pola masing-masing. Nah, jadi yang bisa kami ambil pembelajaran dari sana, yang pertama memiliki ketahanan ekonomi karena memiliki sumber pertanian. Jadi ekonomi dari pertanian. Yang kedua memiliki pertahanan ekonomi dari aspek trading atau usaha atau penjualan, walaupun sekarang agak mandek karena pandemi. Kemudian memiliki ketahanan pangan dari pertanian itu dan juga dari peternakan. Ini yang berjalan dengan sangat baik. Dan di sana ada insinyur pertanian ternyata. Jadi insinyur pertanian ini, Mas Anam kalau nggak salah namanya, ini membackup usaha atau membackup pola bertaninya supaya bertani yang sehat, organik, tidak menggunakan bahan kimia. Semua aspek di situ untuk pertanian itu menggunakan bahan-bahan dari alam. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Maka kami berharap pilot project ini bisa dijadikan sebagai sebagai contoh lah. Walaupun mungkin tidak 100% bisa diterapkan di tempat lain, setidaknya beberapa hal atau mungkin banyak hal bisa diambil sebagai contoh kemandirian pangan, kemandirian ekonomi, kemandirian pertanian, kemandirian peternakan. Jika dalam skala lokal saja itu bisa bermanfaat, ini bisa dinaikkan dalam skala regional, dalam skala nasional. Gitu. Itu hasil dari silaturahmi kami ke Pondok Pesantren Al-Wafa, Tempurjo, Jember, Jawa Timur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Abdul Aziz selaku pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Fahri, Mas Ipan, Mas Wafi, kemudian Mas Anam, Mas Topik, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga perjuangan di sana tetap eksis, tetap bersemangat dalam kerangka untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam dari kami tim Raja Nusantara. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.